Hari akhir atau hari kiamat. Pengertian hari kiamat atau hari akhir. Dalam Quran Surah Al-Qari'ah disebutkan bahwa hari kiamat adalah binasa atau hancurnya alam semesta. Hari ini merupakan tanda berakhirnya kehidupan dunia menuju kehidupan kekal di akhirat. Hari kiamat juga merupakan awal dari kehidupan akhirat, di mana seluruh umat manusia dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya semasa hidup di dunia. Pada hari kiamat nanti, tidak ada satupun planet yang tersisa. Semuanya hancur, termasuk bumi tempat kita tinggal. Mengetahui kapan hari kiamat tiba merupakan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat sekalipun. Meski begitu, sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini akan datangnya hari kiamat. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir merupakan bagian dari rukun iman yang kelima. Dua jenis hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat menurut kejadiannya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Sebagai umat muslim tentu perlu mengetahui perbedaan dari kedua jenis kiamat tersebut. Tak hanya itu, penting diketahui tanda-tanda datangnya hari kiamat. Berikut ini jenis-jenis hari kiamat dan tanda-tandanya yang perlu diketahui. Yang pertama adalah kiamat sugro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu hari kehancuran sebagian kecil dari alam semesta. Kiamat kecil juga dapat diartikan sebagai hari berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagai makhluk di bumi. Berikut ini adalah beberapa contoh kiamat kecil. 1. Gempa bumi. 2. Tanah longsor. 3. Kebakaran. 4. Banjir. 5. Kematian seseorang. Dan yang keenam, tsunami. Serta masih banyak lagi. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro artinya kiamat besar, yaitu kiamat yang sebenarnya. Seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur ketika tidak ada satu makhluk pun yang mampu bertahan hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal. Kiamat kubro juga dapat diartikan sebagai hari berakhirnya semua kehidupan makhluk di alam semesta. Kiamat kubro ini akan terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Semua makhluk yang memiliki kehidupan akan mengalami kematian, termasuk Israfil, iblis, dan sebangsanya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal selama-lamanya. Kapan terjadinya kiamat kubro tersebut? Waktunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak ada yang mengetahuinya sama sekali, termasuk Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan waktu terjadinya kiamat. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kiamat tersebut akan terjadi secara tiba-tiba. Tanda-tanda kecil kiamat kubro. 1. Munculnya berbagai fitnah. 2. Banyaknya bermunculan nabi palsu. 3. Banyak hujan tetapi sedikit tanaman. 4. Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Yang kelima, perbuatan riba berkembang pesat dan merajalela. Selanjutnya terjadinya pertempuran besar antara dua golongan dan banyaknya anak yang tidak menghormati orang tuanya. Tanda-tanda besar kiamat kubro. 1. Terbitnya matahari dari sebelah barat. 2. Munculnya Dajjal. 3. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, turunnya Imam Mahdi. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj.
Yang keenam, munculnya binatang melata di bumi. Selanjutnya, munculnya asap di timur dan barat. Selanjutnya, terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Ada beberapa nama hari akhir sebagai tahapan yang akan ditempuh oleh manusia untuk menerima balasan dari amal ibadahnya ketika di dunia. Adapun nama-nama hari akhir tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Yaumul Qiyamah, artinya hari kehancuran. 2. Yaumul Ba'as, artinya hari kebangkitan. 3. Yaumul Masyar, artinya hari perkumpulan. Yang keempat, Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan. Yang kelima, Yaumul Mizan, artinya hari penimbangan. Dan yang terakhir, Yaumul Jaza atau Yaumul Ad-Din, artinya hari pembalasan. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Mendorong umat manusia untuk senantiasa taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bertindak dengan penuh tanggung jawab dan berhati-hati dalam melakukan setiap pekerjaan agar tidak mendatangkan dosa. Yang ketiga, menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, selalu teguh dalam melakukan setiap perbuatan dan pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi.